استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حضراتنا yang saya hormati para alim, para ulama, para setid, sesepuh dan sepuh yang saya hormati, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at di Masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pahalanya kita hadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ulama alladziina ballaghuna dinal Islam wa khususan ila ruhil marhum Syekh Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel wa ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf, Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amanina wa amatina wa akhwalina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima dari bab an Anas radhiyallahu anhu, diriwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhone sapa Allah saking Anas, anna rajulan ing sedulur wong lanang qala ngendika sapa wong lanang wadul ing pangandikan, ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surata. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedulur ingsun iku hibu seneng sapa ingsun hadhihi surata ing ikilah surat ani kul huwallahu ahad. Ada seorang laki-laki matur pada Rasulullah, ya Rasul, saya suka sekali terhadap surat ini, yakni kul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Qala ngendika sapa Nabi, inna hubbaha setuhuni seneng ing iki surat adkhalaka mlebuaken ka ing sira, adkhalaka mlebuaken apa hubbaha ka ing sira mlebu al jannata ing swarga. Di seorang laki-laki matur pada Rasulullah, ya Rasul, saya suka sekali pada surat Al-Ikhlas, saya suka sekali pada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi mengatakan, inna hubbaha adkhalakal jannata
yang cinta pada surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa Bapak Ibu begitu dahsyatnya membaca surat Al-Ikhlas 1 kali? Nabi menyatakan bahwa surat itu dapat memasukkan ke dalam surga. Pernah saya sampaikan pada kesempatan yang sama bahwa dengan Qul huwallahu ahad, karena di dalamnya ada masalah tauhid, pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang yang hidupnya sejak kecil sampai dewasa sampai umur 70 tahun, umpama non muslim, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya, tapi ketika menyatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia langsung muslim dan dosa-dosanya akan diampun oleh Allah. Dan andai kata seketika dia meninggal dunia, maka dialah surga, walaupun selama kurang lebih 70 tahun dia agama non muslim, tapi ketika akhir hayatnya kalimat tauhid yang diucapkan, maka dia akan diberikan tempat surga di hari akhir, di hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Listimaliha ala tauhidillahi wa ta'dimihi wa taqdisihi. Karena kalau Qul huwallahu ahad dan seterusnya itu mengandung di dalamnya, mencakup terhadap ilmu tauhid atau ala tauhidillah, untuk mengesahkan Allah, menyatukan Allah. Tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu dan sebagainya, yang ada hanya Allah sebagai Tuhan. Jadi karena dia listimaliha, karena di dalamnya terdapat pernyataan tauhidillah, menyatukan Allah, mengesahkan Allah, wa ta'dimihi, dan mengagungkan Allah. Allahus samad wa taqdisihi, dan mensucikan Allah di dalamnya. Makanya walaupun hanya berapa ayat, maka sangat dahsyat sekali, karena di dalamnya ada tauhidillah, mengesahkan Allah. Wa dzalika yahmilu kulla dhi imanin kamilin ala yastamidda bi qiraatiha. Dan mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, itu dapat mencakup terhadap orang yang mempunyai iman yang sempurna. Ala ayastamidda bi qiraatiha bika ma yakmul bihi imanuhu, ma yakmul bihi imanuhu. Dan dengan membacanya dapat menyempurnakan terhadap imannya. Makanya Qul huwallahu ahad itu walaupun ya pastinya gampang membacanya, dan karena di dalamnya ada tauhidillah, ada pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah sebelum pindah ke Madinah. Jumlahnya hanya 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. 3, yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qad tabata fi fadail suratil Ikhlas ahaditsu katsiratun. Dan hadis-hadis yang menetapkan tentang keutamaan daripada surat Al-Ikhlas itu banyak sekali. Banyak itu berarti tadullu ala 'azmis surati, menunjukkan, menandakan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang agung. Wa ahammat wa ahamiyati wa, karena di dalamnya juga ada lagi mabadi'il iman, dasar dan pondasi keimanan. Hatta atlaqu 'alaiha fi ba'dil masahibi
Surat At-Tauhidi ada yang mengatakan bukan surat Al-Ikhlas, tapi ada yang menamakan surat Tauhid. Jadi kalau ada orang menyatakan surat apa itu surat Tauhid, kenapa? Di dalamnya ada tentang mengesahkan Allah. Dan dalam kitab Itqan, bukan kitab Tauhid, tapi menamakan terhadap surat Al-Ikhlas itu dinamakan suratul asas, surat yang mencakup tentang dasar dari tauhid keimanan. Kenapa? Listimaliha, karena surat Al-Ikhlas itu mengandung terhadap tauhid Allah dan asasul Islam dan asas-asas dan fondasi keislaman. Alladzi huwa ahadul arkanit tsalatsa, yang termasuk daripada salah satunya rukun-rukun yang 3. Allati buni 'alaiha islamu, di mana itu tempat dibangunnya keislaman atau agama Islam. Jadi sekali lagi, mulai dari pertemuan kemarin bahwa surat Al-Ikhlas satu kali itu dapat membandingi terhadap Al-Quran, sepertiganya Al-Quran. Kalau sampai 3 kali berarti dapat membandingi terhadap Al-Quran penuh. Ini hadisnya ada beberapa hadis. Wa'an Uqbah, dan diriwayatkan saking Uqbah bin Amir, kan dadi putra lanange Amir radhiyallahu anhu, mugi ngridoni sapa Allah saking Amir. Anna Rasulullah ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah ing pangandikan, alam taro ayatin unzilat hadhil laila, alam taro ono to ora weruh sapa sira ayatin ing pira-pira ayat unzilat kang den turunaken apa al ayat hadhihi lailata ing dalem iki bengi, lam yura kang ora tau den keturaken apa misruhuna sepadane hadil ayat waktu hari berpisah. Tahukah kamu bahwa pada malam ini diturunkan ayat di mana ayat itu tidak ada yang menyamai sama sekali. Diturunkan ayat, apa ayatnya? Suratnya Qul a'udzu birabbil falaq dan wa qul a'udzu birabbin nas. Bahwa surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu turunnya secara bersamaan. Qul a'udzu birabbin nas. Hadirin rahimakumullah, turun sebab-sebab turunnya ayat surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu disebabkan Rasulullah itu pernah disihir. Kurang ya apa Pak Nabi Muhammad disihir itu, apalagi kita ya mungkin karena memang sihir itu ada sungguhan. Sihir itu pernah terjadi pada zamannya Harut Marut, pada saat kerajaan Nabi Sulaiman. Di sana Harut Marut itu ada semacam konsep atau bacaan atau haikal atau apa begitu yang sifatnya bisa memisah antara suami istri. Yang memberikan konsep adalah Harut dan Marut. Kalau bahas itu panjang sekali. Ringkas cerita, setelah itu diberikan kepada yang meminta kok cara sekarang, maka terjadilah memisah antara suami istri itu dengan cara sihir. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW terjadi bahwa Rasulullah pernah disihir oleh seseorang yang namanya Labid bin Al-Aqsa dari Bani Zulaik.
Dia namanya Labid bin Al-Asam. Nabi Muhammad disihir. Sihir ini bagaimana? Ternyata setelah ditanyakan bahwa Nabi itu disihir dengan cara diambilkan sebagian rambut Nabi yang rontok ketika disisir oleh Labid itu. Rambut rontoknya Nabi diambil, kemudian dengan rontok-rontoknya sisir atau dengan sisir, kemudian diikat dengan rantingnya kurma jantan. Kurma itu kan ada jenisnya Pak, ada yang jantan, ada yang betina. Maka rambut Nabi dan sisir Nabi itu diikat dengan ranting dari kurma jantan. Selanjutnya diikat, dibuang ke dalam sumur. Iya, yang namanya sihir apa bisa berpengaruh pada Nabi? Terpengaruh, artinya Nabi sampai sakit. Masuknya sihir kepada Nabi itu berarti bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, tapi la kal bashar. Satu sisi Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, tapi tidak seperti kita. Basarun la kal basar, manusia dan manusiawi. Manusia buktinya bisa kena sihir. Loh, kok bisa Nabi Muhammad disihir? Ya karena memang manusia. Artinya walaupun mengagungkan kepada Nabi, mencintai terhadap Nabi, tidak sampai terlalu mengkultus menjadi Tuhan. Kalau orang Kristen Bapak Ibu mengkultus Nabi Isa itu keterlaluan sehingga dikatakan anak Tuhan. Karena Bunda Maryam itu punya anak tanpa, istilahnya tanpa penetrasi, tanpa hubungan suami istri, tapi Siti Maryam langsung hamil. Sehingga mereka berpendapat atau paham bahwa kalau begitu Isa atau Yesus itu anak Tuhan Allah katanya. Berarti terlalu mengkultus terhadap seorang nabi yang hanya nabi. Artinya satu sisi adalah manusia biasa sehingga tidak bisa naik menjadi derajat ketuhanan. Ya nabi ya manusia, tapi manusianya tidak sama dengan manusia kita. Adalah manusia yang memang dimuliakan oleh Allah. Apa Nabi Muhammad adalah nabi atau manusia yang paling mulia, nabi dan rasul paling mulia dan paling utama. Saking mulianya Nabi Muhammad, kunci surga ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, jadi Nabi Muhammad terkena sihir karena diambilkan dari rontok rambutnya, kemudian dengan sisir. Ada yang mengatakan dengan sisirnya, sisir dan rambut itu diikat dengan ranting atau bagian dari kurma jantan, kemudian diikat, dimasukkan dalam sebuah sumur. Fi bi'ri darwan namanya, sumur darwan namanya. Dilempar ke dalam, kemudian Nabi Muhammad sembuhnya bagaimana? Jadi Rasulullah setelah kena, kok cara Surabaya kena santet Pak ya? Kena sihir itu ya, kalau bahasa Surabaya kena santet. Apa bisa mengaruh kepada Nabi? Iya pengaruh. Sampai Nabi itu ma fa'alahu, gak bisa bekerja, gak bisa beraktivitas. Akan tetapi lakinnahu da'a wa da'a, Nabi selalu berdoa dan selalu berdoa. Bukan datang kepada tukang sihir yang sama, rukun yang sama. Kalau kita ketika kena sihir, sedikit-sedikit kena sihir, sedikit-sedikit kena sihir. Kita seperti itu. Ya apa? Untuk jadi dokter diagnosa, hasil diagnosanya gak ada penyakit dari. Tapi waktu kok gede,
Nah, ini punya kesimpulan bahwa kena santet itu orang-orang kita itu tidak boleh. Artinya jangan kesusu mengartikan bahwa itu adalah terkena santet, padahal ternyata lambung atau liver, perutnya besar, atos. Katanya dokter diagnosisnya tidak ada penyakitnya. Bu, kalau begitu kena santet katanya gitu. Itu tidak demikian. Jadi suatu ketika ada yang menyatakan dihadiri dua malaikat, yang satu malaikat itu duduk di sisi sirai Nabi, kepala Nabi, dan satu malaikat yang lain duduk di sebelah kakinya. Ada yang mengatakan Nabi bermimpi didatangi atau dihadiri oleh malaikat, yang satu duduk di depan, satu di kaki, arah kaki. Maka ditanyakan, maka dua malaikat itu yang mengambil mengambil ikatan rambut dengan sisir yang diikat dengan ranting atau dengan pelepahnya kurma jantan, itu yang mengambil adalah dua malaikat itu tadi. Kemudian diambilnya dan dilepas ikatannya. Andaikan tidak dilepas ikatannya secara manusiawi, yang tidak akan sembuh. Nabi itu sempat sakit dan rodok nemen sakitnya. Akhirnya Nabi Muhammad dituruni ayat atau surat, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Langsung penyakitnya atau sihir tadi itu sembuh. Jadi setelah turunnya dua surat itu yang dikatakan Mu'awwidhataini, Nabi tidak pernah membaca doa-doa yang lain ketika ada hal-hal yang berbau mistik, hal-hal yang berbau jin dan lain sebagainya. Maka beliau langsung baca surat Al-Mu'awwidhataini itu, yaitu adalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum turunnya surat Al-Mu'awwidhataini ini, Nabi punya bacaan seperti Allahumma inni a'udzubika minal janni wa 'ainil insani. Seperti itu sebelum turunnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi berdoa, Allahumma, Allah, inni a'udzubika, bahwa saya mohon perlindungan kepadamu, minal janni, dari beberapa jin, wa ainil insani, dan ain penyakit ainnya manusia, ini manusia yang dengki. Jadi hatta nazalat al-mu'awwidhatani, sehingga doa itu dibaca sampai turunnya ayat al-mu'awwidhatani. Setelah itu Rasulullah tidak memakai lagi yang doa Allahumma inni a'udzubika minal janni wa 'ainil insani, itu tidak dipakai lagi, sudah menggunakan dengan surat Mu'awwidhataini ini atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya dibaca saat kita tahlil. Jadi kembali bahwa Nabi Muhammad terkena sihir itu kadang-kadang ada orang, Pak, jadi ini Nabi kok kena santet, kok kena sihir. Allah Maha Kuasa. Andaikan Allah memberikan kepada Nabi tidak mempan di sihir, sangat amat bisa sekali. Tapi kenapa Rasulullah itu anggap diizini oleh Allah untuk terkena santet, kena sihir? Ya karena melihat agar supaya manusia itu tidak terlalu mengkultus, tidak terlalu mendewa-dewakan Nabi Muhammad, agar supaya tidak dianggap sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kita pada peristiwa meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dinyatakan sudah meninggal, ada berbagai macam kejadian, diantaranya yang sudah Islam murtad kembali. Ada yang menganggap biasa, ada yang menganggap bahwa Nabi ini saking cintanya mereka itu,
bukan orang-orang biasa, sehingga Rasulullah Nabi Muhammad ini layak untuk dijadikan Tuhan, kata sebagian mereka. Akhirnya Sayyidina Umar marah sampai menghunus pedangnya. Beliau menyatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan inna Muhammadan qad mata." Siapa yang bersama menyembah Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Artinya Sayyidina Umar ngamuk dengan wajah yang seram karena ada orang yang menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. "Man kana ya'budu Muhammadan inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang mau menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal. Artinya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Janganlah kalian menyembah Tuhan. Ada yang sudah Muslim murtad kembali, maka Nabi Muhammad belum dimakamkan, belum dimakamkan belum dikuburkan sebelum keadaan menjadi reda. Kemudian singkat cerita, dan tidak dimakamkan sebelum ada sebagai ganti kekhalifahan atau kepemimpinan Rasul. Maka singkat cerita, Abu Bakar dinobatkan sebagai pengganti dan disediakan dengan khalifah yang 4. Yang pertama adalah Abu Bakar. Jadi memang ada gelagat dulu, bukan hanya gelagat, tapi banyak. Ketika meninggalnya beliau Rasulullah Muhammad SAW, ada yang menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Layak katanya, punya keistimewaan, punya mukjizat yang ada pada Nabi juga ada mencakup terhadap mukjizat yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Sehingga sebagian sahabat ketika Rasulullah meninggal, ada yang mengatakan bahwa Muhammad layak menjadi Tuhan, dan berkat Sayyidina Umar marah-marah, sibuk semua. Ada yang murtad, ada yang nangis sejadi-jadinya, ada yang menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Untuk Sayyidina Umar itu orangnya tegas. Ketika terhunus pedangnya, maka tidak ada yang berani. Sayyidina Umar di masa kafirnya, kalau beliau kaget seperti ada musuh, ternyata beliau terlanjur menghunus pedangnya pada masa kafirnya, maka Sayyidina Umar malu untuk menyalungkan, memasukkan ke dalam rongkongnya pedangnya sebelum ada nyawa yang melayang satu orang. Jadi kalau kaget mengeluarkan pedangnya ini, gak ada apa-apa. Ini pedangnya ini tidak gampang dimasukkan ke dalam sarung pedangnya sebelum harus ada nyawa yang melayang sebelum Islamnya. Kalau sudah Islam, maka Nabi Muhammad menjadi mulianya Islam dengan Umar, karena Sayyidina Umar ketika melawan dan berperang bersama melawan orang-orang Muslim, dilihat oleh Nabi, Umar didoakan oleh Nabi, "Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar." Karena lihat Umar ini kalau berperang kok hebat ini. Kata Rasulullah, didoakan, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Sayyidina Umar." Berkat doa Rasulullah, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar masuk Islam. Masuk Islamnya lucu Bapak Ibu. Ketika Rasulullah sedang ngajar seperti ini ya, pada sahabat-sahabat yang lain sama-sama hadir, pas mau gagak Sayyidina Umar dengan pedang terhunus masuk ke tempat. Kalau Rasulullah ketika kok terusakan sedang mengaji ini, orang-orang muncul dari depan, Sayyidina Umar menghunus pedangnya. Sing rodok bocian itu Pak, orang sing Melayu sembunyi. Waduh, semburat gitu. Yang tinggal di sana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Umar belum Islam. Ada Abu Bakar, ada Utsman dan ada sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri, "Jangan Muhammad yang kamu bunuh, tapi akulah yang harus dibunuh. Tolong jangan membunuh Muhammad, tapi bunuhlah saya." Semua yang lain tidak laku. Artinya tidak dihiraukan oleh Umar, sebab Sayyidina Umar bukan untuk membunuh, tapi ingin masuk Islam. Mana Muhammad itu?
setelah Nabi Muhammad biarkan. Setelah menghadap Rasulullah, pedangnya dipatahkan dan bilang kepada Rasulullah, tuntunlah aku untuk berucap kalimat syahadat. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah Sayyidina Umar. Berkat apa? Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzal Islam bi Umar. Ya Allah, Islamkanlah ya Allah Islam ini, muliakanlah ya Allah Islam ini dengan Umar. Akhirnya doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Akhirnya setelah Sayyidina Umar masuk Islam semakin kuat, semakin menyebar sampai ke Irak, sampai ke Iran dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu, ketika Sayyidina Umar itu berperang ke Syria, ke Irak, ke Iran, ditengeri oleh syaitan. Lewat mana jalan yang pernah dijalani oleh Sayyidina Umar? Sampai sekarang detik ini, jalan-jalan yang pernah dilewati oleh Sayyidina Umar, jin, setan tidak berani melewati, apalagi melangkahi. Jalan yang pernah dijalani tidak berani, saking tegasnya, saking adilnya Sayyidina Umar. Sampai sekarang jalan yang pernah dilewati oleh Sayyidina Umar, sampai sekarang jin dan setan gak wani ngelewati. Kudisi Allah wongi. Saking tegasnya, saking beraninya Sayyidina Umar. Seperti apa kalau Sayyidina Umar marah? Wajahnya seperti merah. Marah kalau yang diganggu adalah Islam, marah dan merah wajahnya. Entah seperti apa wajahnya, didukur. Jadi lebih dari 2 meter seperti apa ya, seperti itu, besar, tinggi besar. Ini ada yang menyatakan masalah tariqan, masalah fajjan, masalah syaitan fajjan, illa salaka syaitan fajjan ghairal ladzi salakahu Umar. Jalan yang pernah dijalani Umar sampai sekarang, setan dan jin tidak berani melewatinya. Takut ketemu uang, padahal sudah meninggal. Setan itu takut. Ada yang ketika di ruang panjenengan di kamarnya sampai kok serem, sering ada yang hewan makhluk halus yang muncul, sampai paringi namanya Umar Al Faruq, sampai teke, insya Allah jinnya takut itu. Itu namanya jadi Umar, setan takut itu. Jadi saking tegasnya, saking beraninya, saking tulusnya di dalam perjuangan membela Islam, keberaniannya sampai sekarang ditakuti oleh setan dan jin. Seperti itu kalau orang-orang yang betul berani betul-betul berani, tidak wani sogokan dan lain sebagainya. Itulah sebagian daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ke-7. Wa an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridha sapa Allah saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala mendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri ing pangandikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu nuwun reksa, nuwun perlindungan minal janni dari jin dari beberapa jin, wa ainil insani dan menungso sing jahat mboten mawon. Nabi Muhammad minta perlindungan, mohon dijauhkan dari jin, karena sifatnya jin memang mengganggu Bapak. Wa ainil insani dan menungso sing elek. Sampai kalau ingin punya murid jin gampang, sampeyan sholat tahajud sing rutin, tahajud 12 rakaat sing rutin. Nanti kalau seperti itu, ada 2 orang yang bercerita kepada saya tidak ngalamin karena saya takut dia sholat tahajud setiap malam harus istiqomah. Satu saat pasti ada jin yang datang, mohon diri untuk menjadi pelayannya. Dia datang, Pak, saya siap untuk menjadi pelayan panjenengan, disuruh apa saja saya mau.
Kalau mau jadi dukun kok. Duit hilang tak ngono. Kalau ternyata mau, maka siang perjanjian ada semacam piramida. Apa piramida? Lencana itu kan diberikan oleh jin itu kepada orang itu. Ada namanya piramida, semacam lencana polis itu. Seperti itu ceritanya teman saya. Diberikan maka dia akan ditaati dan ditunduki oleh jin itu. Akan tetapi kalau ternyata nanti kita sekarang masih mampu menguasai jin yang kita suruh menjadi apa itu pelayan, maka kalau anak yang panjenengan lebih derajatnya dari jin itu, maka nanti aneh sampai buat hadam oleh jin, garis miring gila. Oh anaknya saya kuat, bisa cucunya karena balas dendam. Jin itu umurnya ribuan tahun, bisa 500 tahun. Saya pernah dikuyoni oleh Yai. Saya sakontuan orang lebih 20 orang diundang oleh Kiai di Sidogiri itu. Ya apa? Ono sing kati rabi ta kata beliau itu. Mentil maut ten. Iki ono jenenge Maryam. Lek gelem tak rapekno biar aku. Tapi umurnya 500 tahun. Jin ternyata. Guyon ya tadi, tapi dia makan dengan jin. Jadi umumnya 500 tahun itu si perawan. Para bapak dan tadi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau memang gangguan dari jin itu memang ada, bahkan juga gangguan dari menungso pun juga ada. Ada pengalaman sedikit karena sudah ada teman saya bajunya dijemur itu dibiarkan di luar, bapak ibu bajunya digantung tapi juga belum kering. Setelah pagi hari ini kelihatan ujungnya hilang. Ini cerita yang sebenarnya kisah nyata ya. Baju yang digantung karena tidak kering itu hilang ujungnya. Mungkin digunting siapa ya. Setelah pagi-pagi, kenapa ibu kok? Tanya ke istrinya, enggak mas saya tidak mau, ternyata hilang ujungnya. Ringkas cerita, sakit, meninggal. Sama dengan rambut Nabi yang rontok, digabung dengan sisirnya Nabi, dicolong oleh labid tadi itu, yang namanya penyihir tadi itu, kemudian diikat dengan pelepahnya kurma yang rantingnya itu. Nabi sakit ternyata. Saya ingat pada cerita ini ya, dulu ada namanya senior saya di pondok itu. Hilang ujung bajunya ketika dijemur. Mungkin ya orang motong sedikit. Ini yang dijadikan alat untuk mensihir, itu menyihir. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau baju sampean belum kering, sampean tarik, masukkan ke dalam antisipasi. Khawatir hilang ujungnya. Kalau sudah hilang, tidak tidak sudut, Bapak, tidak sudut. Antisipasi kita jangan sampai terjadi seperti itu. Karena Nabi Muhammad pun rambutnya dicolong biar orang-orang penyihir itu, kemudian sisirnya dicolong sehingga itu bisa menjadikan sihir masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau anda panjenengan semua merasakan dalam satu tempat ada bacalah kul a'udzu birabbil falaq dan baca kul a'udzu birabbin nas. Yang terakhir Bapak Ibu, konsep dari dari mertua saya. Kalau panjenengan masuk ke kamar yang tak berpenghuni, tidak berpenghuni, kosong, atau sampai masuk ke tempat yang rawan seperti di desa, ada hutan, sampai mengucap assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jangan assalamualaikum masuk ke rumah angker, masuk ke hutan, sampai dulu salam pada jin itu assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Insya Allah tidak diganggu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Terus masuk sampai kamu, insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi kalau enggak, kalau ternyata jinnya jahat, ngamuk, bisa semakbul kita. Karena bukan masalah atau toyur, masalah apa, tapi ini adalah masalah hal yang pernah terjadi satu di antaranya pada zaman Nabi Sulaiman,
dan terjadi pada Nabi Muhammad sendiri, sihir itu ada. Dan sekarang kadang-kadang masih ada itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita tidak pernah akan melakukan sihir menyihir. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu, karena itu yang jelas merusak akidah kita. Mudah-mudahan kita tidak pernah akan tidak pernah diganggu oleh para jin dan setan. Segala aktivitas kita mudah-mudahan lancar-lancar saja, anak kita, cucu kita dan seterusnya, sehingga tidak ada yang mungkin kadang kalau diganggu kan bisa gila. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.